Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Kita berjumpa lagi pagi ini. Semoga anak-anak semua sehat tanpa kurang apapun. Dan sudah sarapan tentunya. Dan yang pastinya harus siap untuk belajar. Hari ini materi yang akan Bapak sampaikan adalah penampakan alam dan buatan. Nah, sebelum kita lanjut belajar, terlebih dahulu kita harus paham dulu pengertian dari kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam adalah kenampakan yang ada di lingkungan, di mana kenampakan tersebut terbentuk akibat dari tindakan yang dilakukan oleh alam itu sendiri. Sementara itu, kenampakan buatan adalah kenampakan yang terbentuk akibat perbuatan dari manusia. Nah, ini sudah Bapak rangkum beberapa contoh kenampakan alam, yaitunya ada dataran tinggi, dataran rendah, gunung, pegunungan, danau, laut, sungai, kemudian selat, pantai, rawa, tanjung, teluk, delta, dan samudra. Nah, untuk penampakan buatan, itu juga Bapak sudah rangkum dalam beberapa bagian. Yang pertama itu adalah waduk, pelabuhan, bandar udara, kawasan industri, kebun binatang, pemukiman penduduk, taman kota, perkebunan, dan jalanan. Baik, kita mulai dulu dari kenampakan alam ya anak-anak ya. Kenampakan alam yang pertama adalah dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi adalah wilayah yang memiliki dataran luas dan datar dengan ketinggian mencapai 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya berada di daerah pegunungan ataupun daerah yang berada di sekeliling perbukitan, sehingga udara di sekitarnya terasa dingin dan segar. Selanjutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah atau area yang berada di ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Area yang datar dan luas ini biasanya memiliki hawa yang cukup panas, serta banyaknya aliran sungai. Kebanyakan masyarakat menjadikan wilayah ini sebagai tempat tinggal mereka, sebagai perkebunan kelapa, tebu, wilayah pertanian, serta industri. Penampakan alam selanjutnya adalah yaitu gunung. Gunung adalah bentuk permukaan bumi yang menonjol tinggi. Sebuah gunung terdiri dari puncak, lereng, dan kaki. Rata-rata di Indonesia sendiri masih banyak terdapat gunung api, baik yang masih aktif ataupun tidak. Sehingga hal ini menyebabkan tanah-tanah di sekitarnya menjadi subur, karena kaya akan gunung api. Membuat Indonesia kaya akan bebatuan yang muncul dari dampak vulkanisme gunung-gunung api di Indonesia. Kenampakan alam selanjutnya adalah pegunungan. Pegunungan adalah sekumpulan bukit yang membentuk barisan. Di wilayah Indonesia terdapat banyak pegunungan, di antaranya Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, Pegunungan Kapur Utara, Pegunungan Dieng, Pegunungan Jayawijaya di Papua, Pegunungan Serayu, Pegunungan Tengger, dan Pegunungan Sewu yang terdapat di Pulau Jawa. Nah, yang selanjutnya adalah danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas yang dikelilingi daratan. Danau yang termasuk penampakan alam adalah danau yang terjadi karena peristiwa alam. Misalnya, letusan gunung berapi, pengikisan, dan patahan bumi. Danau ini sering disebut juga dengan istilah telaga, sendang, ataupun tasik. Danau terbesar di Indonesia adalah Danau Toba, yaitu terletak di Provinsi Sumatera Utara. Ya. Yang selanjutnya adalah laut. Laut menjadi penampakan alam yang cukup luas yang ada di bumi. Di Indonesia sendiri, lautnya memiliki kedalaman yang berbeda satu sama yang lain. Laut menjadi tempat hidup bagi beberapa biota laut, seperti ikan, terumbu karang, dan lainnya. Laut di Indonesia kebanyakan dijadikan sebagai jalur transportasi. Namun, beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai tempat wisata, olahraga air,
pertambangan, bahkan dimanfaatkan untuk pembuatan garam. Kenampakan alam selanjutnya yaitu sungai. Sungai merupakan aliran air di permukaan bumi yang dapat terbentuk akibat dari tektonisme dan vulkanisme. Namun, erosi dan sedimentasi akhirnya menyebabkan bentuk sungai di Indonesia yang berbeda satu sama lainnya. Air mata sungai biasanya berasal dari puncak gunung dan kemudian berakhir di lautan. Di Indonesia sendiri, terdapat banyak sungai karena memang banyaknya gunung-gunung di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah selat. Apa itu selat? Iya, selat adalah laut yang sempit yang menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lainnya. Indonesia memiliki banyak selat karena Indonesia terdiri dari beribu pulau besar dan kecil. Contoh, selat di Indonesia adalah Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Yang selanjutnya adalah pantai. Nah, Bapak rasa kalian mungkin sudah pernah pergi ke pantai. Bahkan sering mungkin ya anak-anak ya. Apa itu pantai? Pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh pasang tertinggi dan surut terendah. Garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan air laut, di mana posisinya tidak tetap dan dapat berpindah sesuai dengan pasang surut air laut dan erosi. Nah, yang selanjutnya adalah rawa. Rawa merupakan dataran rendah yang digenangi dengan air. Kebanyakan rawa dijadikan sebagai tempat konservasi hutan, bakau, ataupun perikanan. Rawa terletak di pantai ataupun sungai. Rawa yang berada di dekat pantai biasanya memang banyak ditumbuhi pohon bakau yang berfungsi untuk mencegah risiko erosi pantai serta tumbuhan air. Penampakan alam selanjutnya yaitu tanjung. Tanjung atau semenanjung merupakan dataran yang letaknya lebih menjorok ke arah lautan. Berikut ini beberapa tanjung yang ada di Indonesia. Tanjung Buaya terletak di Seruyan, Tanjung Kait di Ogan Komering Ilir, Tanjung Mabo di Sorong, Tanjung Pidi di Pidi, Tanjung Awan-Awan di Tuban. Nah, berbeda dengan tanjung. Ini kebalikan dari tanjung ya anak-anak ya. Teluk. Teluk merupakan wilayah lautan yang letaknya lebih menjorok ke daratan. Nah, berikut ini beberapa contoh teluk di Indonesia. Teluk Jakarta, Teluk Labuan Bajo, Teluk Pelabuhan Ratu, Teluk Bayur, Teluk Penyu, dan Teluk Banyu Biru. Nah, penampakan alam selanjutnya ini adalah delta. Mungkin agak sedikit asing ya anak ya di telinga kita. Apa itu delta? Delta merupakan dataran yang letaknya ada di tengah-tengah sungai. Biasanya delta berada di muara sungai. Contoh delta yang cukup terkenal di Indonesia adalah delta Sungai Begawan Solo. Selanjutnya adalah samudra. Samudra merupakan lautan namun ukurannya lebih luas dengan kedalaman yang mencapai 1000 meter. Indonesia sendiri terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Adanya samudra ini menyebabkan iklim di Indonesia tak terlalu panas di siang hari dan tak terlalu dingin saat malam. Nah, untuk penampakan alam, Bapak rasa mungkin sudah cukup ya nak ya. Ini kita masuk lagi ke kenampakan buatan. Nah, kenampakan buatan yang pertama ini adalah waduk. Nah, danau buatan itu disebut juga sebagai waduk. Pembuatan waduk memang ditujukan sebagai tempat penampungan air dalam ukuran yang cukup besar. Fungsi waduk di sini memang dijadikan sebagai penyedia air bagi masyarakat sekitarnya. Waduk juga digunakan untuk mengairi sawah di sekitarnya. Nah, bahkan di tempat kita ini anak-anak ya, di Kabupaten Kampar, itu aliran listrik dijalankan oleh
PLTA, pembangkit listrik tenaga air, di mana PLTA ini digerakkan oleh turbin yang diputarkan oleh air yang ada di PLTA Koto Panjang ini, anak-anak ya. Yang selanjutnya, kenampakan buatan yaitu pelabuhan. Pelabuhan merupakan tempat untuk bersandarnya kapal-kapal. Biasanya, keberadaan pelabuhan ini di tepi pantai yang kedalamannya cukup. Hal ini dikarenakan agar mempermudah kapal-kapal yang berukuran besar untuk bersandar. Sehingga jika pantai tersebut tak terlalu dalam, maka dapat menyebabkan kapal menjadi tak mudah bersandar. Kenampakan buatan selanjutnya yaitu bandar udara. Bandar udara yang menjadi tempat untuk mendarat serta landasnya pesawat terbang, terdapat dua jenis bandar udara, yaitu untuk domestik dan internasional. Contoh, bandar udara yang ada di Indonesia antara lain adalah Soekarno-Hatta di Jakarta, Adi Sucipto Yogyakarta, Juanda di Surabaya, dan masih banyak yang lainnya. Coba, siapa yang tahu bandar udara yang ada di Provinsi Riau? Iya, bandar udara Sultan Syarif Kasim. Oke. Nah, selanjutnya adalah kawasan industri. Kawasan industri merupakan kawasan yang mana terdapat banyak pabrik-pabrik di dalamnya. Pabrik-pabrik ini biasanya memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat. Adanya kawasan industri ini tentunya meningkatkan lowongan pekerjaan. Namun, kawasan industri juga memiliki kerugian, yaitu terjadinya polusi serta banyak beralihnya fungsi lahan-lahan. Kenampakan buatan selanjutnya yaitu kebun binatang. Ya, mungkin kalian sudah akrab dengan atau sering ke kebun binatang ya, anak-anak ya. Apa itu kebun binatang? Kebun binatang merupakan salah satu bentuk kenampakan buatan yang terbentuk seperti alam. Kebun binatang dibuat dengan tujuan sebagai tempat tinggal atau konservasi bagi hewan-hewan di Indonesia. Tak hanya yang masuk ke dalam kategori hampir punah saja, namun juga untuk hewan-hewan yang bisa dijadikan sebagai edukasi. Terdapat dua jenis kebun binatang, yaitu taman safari dan kebun binatang konvensional. Yang selanjutnya adalah kenampakan buatan pemukiman penduduk. Pemukiman penduduk merupakan kawasan yang dijadikan sebagai tempat tinggal dan segala macam aktivitas manusia, mulai dari bekerja hingga aktivitas lingkungan. Di Indonesia, kawasan pemukiman penduduk sangat banyak dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia, terutama di daerah perkotaan. Yang selanjutnya adalah taman kota. Taman kota merupakan contoh dari kenampakan buatan yang bentuknya seperti alam. Tempat ini banyak Anda temukan di kota-kota besar, karena fungsinya yang memang dapat mengurangi tingkat polusi serta mempercantik tampilan lingkungan kota. Beberapa masyarakat juga menjadikan taman kota sebagai tempat untuk berkumpul di akhir pekan. Nah, kemudian perkebunan. Perkebunan juga termasuk kenampakan buatan. Perkebunan dibangun dengan tujuan untuk menanam dan berbagai tanaman yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, misalnya saja seperti teh, kopi, kelapa sawit, karet, coklat, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang terakhir, nah ini jalanan. Jalanan juga merupakan sebuah kenampakan buatan yang digunakan sebagai penghubung antara satu tempat dengan tempat lainnya. Ada beberapa jenis jalanan yang ada di Indonesia. Jalan yang berada di pegunungan biasanya dibuat berkelok-kelok karena menyesuaikan dengan kemiringan tanah. Jalanan yang berada di dataran rendah biasanya lurus, lebih lurus dan bermacam-macam. Seperti jalan kampung, jalan setapak, jalan raya, dan masih banyak yang lainnya. Oke. Terima kasih ya anak-anak ya. Mungkin Bapak rasa cukup sekian ya. Andai kata terlebih terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.